Jelang dua pertandingan melawan Cina serta Jepang, para pemain timnas Indonesia terus memacu dirinya untuk bisa tampil sebaik mungkin di klub. Dan harus diakui, walaupun ada yang masih berjuang dapat menit bermain reguler, banyak juga kok pemain tim Garuda yang kini benar-benar jadi sosok tak tergantikan di klub. Seperti Martin Paes, meskipun di laga versus Cina nanti ia absen lantaran akumulasi kartu, namun Martin juga sadar kalau itu hanyalah langkah awal baginya untuk bersaing memperebutkan posisi utama di timnas Indonesia. Beruntung bagi Martin, di FC Dallas posisinya benar-benar krusial, sehingga nggak ada alasan bagi klub untuk menggantinya. Nah, di laga terbaru, kemenangan dramatis 4-3 FC Dallas atas Inter Miami menghadirkan cerita lain yang dirasa cukup menarik. Meskipun Messi dalam laga itu nggak main karena diistirahatkan, namun melihat aksi Martin Paes yang melakukan cukup banyak save luar biasa, membuat Messi diketahui merasa penasaran dengan kiper yang ternyata dari Indonesia. Negara yang di 2023 kemarin enggak jadi ia kunjungi saat Argentina main di GBK. Jelas penampilan Martin di situ benar-benar menyita perhatian La Pulga. Dan di sisi lain, Martin Paes seolah membenarkan jika FC Dallas kini juga sedang memantau beberapa pemain timnas Indonesia buat diboyong. Tentu dalam hal ini nama Rizky Ridho masuk ke dalam radar berdasarkan rekomendasi dari Martin Paes itu sendiri. Martin Paes mungkin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu kiper terbaik di MLS. Dan itulah kenapa Martin kini kabarnya banyak mendapatkan tawaran dari beberapa klub di Eropa. Enggak cuman dari Liga Belanda, namun tim-tim dari Liga Italia dan Jerman kabarnya juga sedang memantau situasi Martin yang kontraknya bakal habis Desember 2026. Terbaru di laga versus Inter Miami, Martin kembali tampil gemilang dalam kemenangan 4-3 FC Dallas. Meskipun kemasukan 3 gol, secara umum penampilan Martin memang bagus, mengingat cukup banyak save-save penting yang ia lakukan. Dari aspek bertahan, Martin tercatat berhasil melakukan 3 save besar di laga ini. Lalu dari sisi aspek build up, Martin mampu mencetak 20 passing sukses dengan akurasi mencapai 80%. Enggak cuman itu, Martin juga mampu mengirim 5 long ball sukses di laga ini. Sesuatu yang kemudian membuat Lionel Messi dan Luis Suarez yang di laga ini diistirahatkan oleh Javier Mascherano terlihat nyinyir kagum. Enggak cuman itu, Messi pun juga tampak memberikan apresiasi atas penampilan luar biasa Martin yang kini ia ketahui adalah kiper utama timnas Indonesia. Tentu bagi Messi, Indonesia bukanlah negara yang terdengar asing, sebab Argentina sendiri di 2023 yang lalu pernah main di Jakarta untuk menjalani FIFA Matchday melawan Indonesia. Dan di laga itu Messi sengaja enggak dibawa Lionel Scaloni dengan alasan memberikan waktu istirahat kepada sang bintang. Lanjut perihal penampilan Martin yang kini juga merupakan wakil kapten di FC Dallas, jelas ini seperti memberikan sinyal positif soal persaingan kiper di timnas Indonesia. Karena di sisi lain Emil Audero juga mampu tampil gemilang dan sukses menemukan lagi formnya di Palermo. Terbaru Emil turut berperan penting atas kemenangan Palermo dari AS Catanzaro 1-3. Yang mana dalam laga itu Emil berhasil mencatatkan 4 save krusial dan mendapatkan rating 7,2. Sebuah hasil yang masih menjaga asa Palermo untuk di jalur playoff promosi ke Serie A musim depan. Selain Emil, sejatinya ada juga nama Cyrus Margono yang musim ini tampil bagus di Liga Kosovo. Dengan umur yang masih sangat muda serta memiliki tinggi serta atribut lengkap sebagai kiper modern, Cyrus Margono kayaknya emang tinggal menunggu waktu buat dipanggil ke tim nasional. Mengingat ia sendiri juga sekarang udah WNI. Jadi semisal Kluivert memanggilnya, itu adalah hak bagi Cires untuk join. Memang gak bakal langsung jadi kiper inti ketika Martin atau Emil tersedia. Namun paling enggak Cires menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari 2 kiper yang secara jam terbang enggak usah diragukan lagi. Di sisi lain perihal peluang pemain Indonesia buat berkarir di MLS, sampai detik ini rupanya peluang itu tetap ada. Dan malahan kesempatannya jauh lebih besar. Seperti FC Dallas yang kita tahu udah membukakan buat merekrut pemain timnas Indonesia. Nah, dalam hal ini Martin Paes diminta pihak klub untuk memberikan rekomendasi, kira-kira siapa pemain Garuda yang layak bisa menekuni karir di MLS. Jelas bagi Martin, tim Garuda punya pemain-pemain yang potensial. Dan kabarnya Martin juga udah mengantongi 1 nama yang bakal ia proyeksikan membela FC Dallas dalam waktu dekat. Saya juga sudah telah berbicara kepada tim saya. Mereka bilang kalau ada pemain Indonesia yang memiliki potensi bagus,
Biarkan mereka tahu dan saya siap untuk menjadi talent scout bagi mereka, kita lihat nanti. Semoga saya bisa mewujudkannya. Ujarnya. Merujuk pada berbagai sumber, satu nama yang kemungkinan besar Martin rekomendasikan pasti adalah Rizky Ridho. Bagi Martin, ketimbang Ridho harus main di Liga Thailand, ada baiknya ia berkarir di MLS sebagai batu loncatan sebelum melangkah lebih jauh. Dan menurut Martin, MLS adalah tempat yang pas bagi pemain muda Indonesia buat berkembang. Saya pikir begitu. Saya rasa MLS telah berkembang dengan pesat, banyak pemain dari Amerika Selatan mulai bergabung pada usia yang sangat muda. Kalian bisa lihat ada Thiago Almada yang sempat main di sini dari Argentina. Sebelumnya bermain di Atlanta United dan itu menunjukkan kualitas dari MLS, ucap kiper 26 tahun tersebut. Perihal Ridho, kalaupun itu terrealisasi maka FC Dallas kemungkinan akan menembus kontrak Ridho di Persija yang baru akan kelar Juni 2026. Dan untuk saat ini nilai market dari Ridho sendiri mencapai 8,69 miliar. Tentu bagi FC Dallas itu bukan nilai yang cukup besar. Hanya saja perihal gaji mungkin akan tetap disesuaikan. Dan Ridho pasti enggak akan mendapatkan gaji sebesar ia main di Liga Indonesia. Yang mana itulah yang sejatinya menjadi salah satu tantangan bagi pemilik 44 caps di Timnas Senior Indonesia. Terlepas dari apapun, untuk saat ini fokus Martin pasti tampil sebaik mungkin dan menjaga formnya di klub. Agar di Timnas ia masih tetap jadi pilihan utama ketika laga lawan Jepang nanti. Ya sebenarnya mau kipernya Emil atau Martin itu enggak masalah. Karena kualitas keduanya bisa dibilang enggak jauh beda. Semua tergantung kebutuhan tim dan pelatih adalah orang yang paling tahu serta berhak buat menentukan. Kemudian soal kabar Rizky Ridho, sekali lagi jika ada tawaran masuk please banget, enggak usah pikir panjang. Semisal FC Dallas beneran datang memberinya penawaran, dah ambil aja, toh buat urusan adaptasi ada Martin di sana yang siap bantu. Kemudian benar kata Martin, ketimbang melipir ke Thailand ya mendingan ke MLS. Karena di sana pun Ridho juga punya kesempatan buat tarung lawan penyerang dengan nama besar di sepak bola. Pengalaman itulah yang mahal. Sehingga ketika nanti memasuki usia prime Ridho udah benar-benar matang buat bersaing di Eropa. Nah, kembali lagi keputusan ada di tangan dia sendiri. Dan kami pikir Ridho adalah orang yang sangat bijak dalam mengambil sebuah keputusan besar. Maka dari itu buat semua elemen Timnas Gaspol berjuang habis-habisan di klub untuk selanjutnya form bagus itu dibawa ke Timnas. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu.